السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah yang masih kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertafaqquh fid din. Dan pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Poin 111. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa'lam anna an-nasa law waqafu 'inda muhdatsatil umuri wa lam yatajawazuha bi syai'in ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. Seandainya orang-orang itu dapat menahan diri saat berhadapan dengan perkara-perkara baru dalam agama, tidak berani melampauinya sedikit pun, yakni tidak masuk ke dalamnya, dan tidak mengeluarkan statement-statement yang tidak ada hadis dari Rasulullah padanya, dan tidak juga dari sahabat-sahabatnya, maka tidak akan terjadi bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, di sini pengarang hendak menginformasikan kepada kita semua bahwa penyebab terjadinya bid'ah di tengah umat di berbagai lini, baik dari sisi akidah, sisi ibadah ataupun akhlak, disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena orang-orang tidak bisa menahan diri, tidak dapat mengendalikan dirinya saat berhadapan dengan perkara-perkara baru dalam agama, alias saat dia berhadapan dengan suatu amal yang dia tidak tahu asal usulnya, ia tidak tahu apakah ini datang dari Allah dan datang dari Rasulnya, apakah amalan ini diamalkan oleh para sahabat atau tidak. Di saat ia ada dalam ketidaktahuan, bukan kebimbangan, saat ada dalam ketidaktahuan, ketidakadaan ilmu atasnya, dia masuk ke dalamnya,
dia melakukan perbuatan baru tersebut. Ini penyebab terjadinya bid'ah di tengah umat. Ada perkara baru, ada hal yang baru, lalu dia tidak bisa menahan diri dan langsung mengamalkan amalan tersebut atau meyakini amalan tersebut sebagai suatu bagian daripada sunnah. Dan biasanya kaum muslimin, dan ini umumnya terjadi, jika seseorang sudah terjatuh dalam suatu amalan yang tidak ada contoh atau kita sebut amalan bid'ah, maka dia akan sulit keluar darinya. Dia sudah menganggap bagian daripada ajaran agama, bagian daripada sunnah, karena melihat orang-orang banyak yang melakukannya. Hingga ketika datang penyeru, hingga ketika datang penasehat, sehingga datang seseorang yang memberikan peringatan bahwa itu bukan bagian dari sunnah, maka akan terjadi benturan antara dirinya dengan orang tersebut. Terjadi pertikaian antara dirinya dengan orang tersebut. Kebanyakan seperti ini yang terjadi. Senyampang itu belum terjadi, maka di sini penulis mengingatkan, satu, kalau berhadapan dengan perkara baru dalam persoalan agama, alias belum pernah tahu menahu tentang permasalahan ini, maka berdirilah di padas, jangan masuk ke dalamnya, ya, pelajari, tanyakan kepada ahli ilmu. Antara Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika engkau tidak mengetahui. Ya. Atau Anda membaca, mencari artikel tentangnya. Karena insya Allah sesuatu yang tidak kita ketahui diketahui oleh orang lain. Apalagi persoalan-persoalan agama, insya Allah sesuatu yang kita tidak mengerti, maka di sana ada saudara kita yang mengerti tentang itu. Ada ustadz yang paham tentang itu, ada kiai yang paham tentang itu. Maka sebelum Anda melangkah, maka bertanyalah, atau lihatlah tulisan-tulisan yang ada di artikel-artikel mereka. Apalagi di zaman kini kaum muslimin mudah untuk mengecek sesuatu, ini sunnah atau tidak sunnah, ini bagian daripada bid'ah atau bukan bid'ah, ini tauhid, kesirikan, maka semua kita bisa mengetahuinya insya Allah. Jadi kata pengarang, tahan diri untuk melakukan perkara-perkara baru, jangan melampauinya, dan jangan mengeluarkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, kesimpulan-kesimpulan hukum atau apapun itu yang tidak ada asarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gegabah kaum muslimin. Kalau tidak ada petunjuk, jangan lakukan. Karena kita sudah sama tahu bahwa hukum asal pada ibadah itu adalah terlarang. Hukum asal pada ibadah itu adalah haram. Yakni pada asalnya kaum muslimin, kita tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada petunjuk. Kita tidak melakukan sholat 5 waktu ini kecuali karena ada dalil. Karena ada dalil makanya kita sholat 5 waktu. Kita tidak melakukan sholat malam kecuali ada dalil, dan di sana ada dalilnya. Kita tidak melakukan sholat duha kecuali ada dalil. Kita tidak melakukan sholat taubah kecuali ada dalil. Kita tidak melakukan sholat tasbih kecuali ada dalil. Kita tidak melakukan puasa ini dan puasa itu kecuali ada dalil. Kita tidak melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam berzikir kecuali ada dalil. Kita tidak menentukan bilangan-bilangan zikir, ya, bahwa ini harus dibaca sekian, yang ini 100, yang ini 1000, kecuali ada dalil, ya. Jadi jangan katakan ini sunnah atau ini bukan sunnah. Jangan katakan ini sunnah
kalau tidak ada dari Nabi SAW. Sekarang ini subhanallah kita lihat banyak para dai-dai, ya, yang kita tidak boleh berbaik sangka kepada mereka, ya, sebab kalau dalam beragama ini terlalu berbaik sangka bisa rusak kita, ya. Sekarang banyak penyeru-penyeru, banyak dai-dai yang mengeluarkan statement bahwa ini dari sunnah Rasulullah, ini petunjuk dari Rasulullah. Padahal sama sekali Nabi tidak pernah menyabdakan hal itu. Bahkan anehnya kaum muslimin kadang hanya melalui mimpi, hanya sekedar dapat mimpi, ya, atau hanya dengar cerita mimpinya seseorang, bahwa barang siapa yang melakukan ini, seperti ini, ada beribu malaikat akan mendatanginya. Barang siapa yang seperti ini, saya mimpi datangi oleh Rasulullah. Mimpi ini tidak bisa jadi dalil, tidak bisa jadi hujah kaum muslimin mimpi ini. Apakah betul dia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya? Betul bahwa Nabi SAW itu tidak akan mungkin dicontoh oleh syaitan. Syaitan tidak bisa datang dalam rupa Rasulullah. Tetapi untuk mengklaim bahwa dirinya Rasul bisa saja terjadi. Ya, bahwa saya adalah Nabi, ikuti saya misalnya. Bisa saja terjadi dalam mimpi. Tapi kalau merupakan dengan wajah Nabi tidak bisa. Makanya ulama-ulama terdahulu, apabila seseorang bercerita bahwa dia bermimpi melihat Nabi, maka akan dipanggil dan ditanya, bagaimana fisik Nabi SAW? Ceritakan kepada kami. Suruh gambarkan tentang rambutnya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, warna kulitnya seperti apa. Itu diinterogasi dulu. Kalau dia bilang, agak samar, ya, gak begitu jelas, berarti dia tidak mimpi melihat Nabi SAW. Dia berdusta. Ya. Apalagi kalau sudah dekat pemilu seperti ini kaum muslimin, macam-macam sudah itu mimpi, ya, mimpi mendukung salah satu paslon, itu yang terlihat dalam mimpinya. Nabi datang kepadanya dan menyuruh memilihnya misalnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi dalam beragama ini kaum muslimin, tugas kita cukup adalah melihat, menimbang-nimbang amal tersebut ini diamalkan oleh Nabi atau tidak, diamalkan oleh para sahabat atau tidak. Cukup tinggal melihat itu saja, sederhana itu. Jika mereka melakukannya, ahlan wa sahlan, mari kita lakukan. Jika mereka tidak melakukannya dan memungkinkan untuk dilakukan, ya, mereka tidak melakukannya, maka Anda jangan melakukannya. Jika Anda tidak mengetahui, tanyakan kepada ahli ilmu bagaimana kedudukan tentang persoalan ini. Boleh jadi ada dalil khusus, atau mungkin tidak ada dalil khusus tapi masuk ke dalil umum. Sebab dalil-dalil ini kaum muslimin ada yang sifatnya khusus, ada dalil yang bersifat umum. Ketika dalil khususnya hilang, bisa masuk ke dalil umum. Ya. Jadi kata pengarang, jangan keluarkan satu statement pun yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW tentangnya, dan juga tidak ada datang dari sahabat. Jika kita kaum muslimin bisa menjaga sikap tersebut, lam takun bid'atun, tidak akan terjadi bid'ah, tidak akan terjadi. Ya, tetapi karena tidak semua orang mentaati aturan seperti ini, ya sudah, bid'ah menyebar di mana-mana. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW sudah mewanti-wanti hal tersebut di berbagai banyak kesempatan. Kata Nabi SAW, taraktukum inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka, di mana jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pada intinya bahwa seseorang ketika beragama dengan model seperti ini, maka dia akan selamat. Dan anehnya, ketika ada orang yang beragama dengan model seperti ini, dia hanya semata-mata ingin seperti Nabi, hanya semata-mata ingin kembali seperti agama yang tua, yang kuno, yang lama, yaitu Al-Atiq, agama terdahulu. Mulai dari masa Nabi hingga sebelum terbunuhnya Utsman, justru ini menjadi bahan candaan, bahan olok-olokan. Bahkan terkadang mereka dituduh dengan istilah-istilah atau disematkan kepada mereka istilah-istilah yang tidak baik. Bahkan mereka berbangga dengan amalan-amalan mereka yang begitu banyak, yang kebanyakan di antara amalan tersebut tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada yang mengkritiknya, baru mengupayakan mencarikan dalilnya. Jika mereka tidak berhasil menemukannya dari Al-Quran dan Sunnah, akan carikan dari perkataan-perkataan ulama. Jika mereka tidak mendapatkan, kebanyakan ulama berpendapat demikian, ya, dicarikan ulama-ulama yang saz, yang nyeleneh dalam hal tersebut. Demi untuk apa? Demi untuk mendukung pendapat dia. Karena apa? Dia sudah sulit keluar dari pendapatnya tersebut. Waliyadzubillah. Baik. Pengarang melanjutkan. Wa'lam annahu laysa bainal 'abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada syai'an mimma anzalahu Allah. Ketahuilah bahwa tidak ada batas atau penghalang di antara seorang hamba yang beriman dengan kekafiran. Jadi tidak ada batas, tidak ada penghalang di antara diri seorang yang beriman, seorang hamba yang beriman dengan kekafiran. Dalam arti yang lain, tidak ada yang mengeluarkan seorang hamba dari keimanannya menjadi kafir, melainkan satu. Artinya di sini beliau hendak berpindah kepada tema yang lain tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Dalam arti yang lain, bahwa ada orang yang terlihat, Masya Allah, sebagai muslim yang sejati, terlihat dari luar, zahirnya terlihat, dengan penampilannya Masya Allah, menjaga aturan-aturan Allah, ya. Dari ucapan-ucapannya Masya Allah, juga menjaga batas-batas Allah. Tetapi kaum muslimin, dia kadang tidak sadar kalau pada sejatinya dia sudah tidak Islam lagi. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah keluar dari Islam, dia telah murtad. Kaum muslimin, kita semua tahu bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ada yang menjadikan ibadah itu menjadi sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan ada kalanya ibadah itu menjadi batal karena ibadah tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat. Begitu juga kaum muslimin dengan urusan agama kita ini, urusan akidah kita ini. Jika sholat ada pembatalnya, wudu ada pembatal-pembatalnya, haji ada pembatal-pembatalnya, umroh ada pembatal-pembatalnya, dan amalan-amalan lain ada pembatal-pembatalnya. Maka persoalan akidah ini kaum muslimin, agama yang kita anut ini juga bisa menjadi batal disebabkan karena banyak hal. Di sini pengarang mengangkat beberapa persoalan.
Yang pertama, seseorang itu bisa menjadi kafir disebabkan satu, ayyajhada syai'an mimma anzalahu Allah. Ia mengingkari sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran Islam ini. Mengingkari salah satu ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Mungkin dia mengingkari tentang ayat cambukan untuk orang yang berzina. Mungkin dia mengingkari tentang hukum memotong tangan bagi yang mencuri. Mungkin dia mengingkari tentang persoalan qisas, atau mungkin dia mengingkari tentang ayat-ayat yang menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba, nikahilah 2, 3, 4. Mungkin dia mengingkari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tentang kisah Yusuf, kisah Ibrahim, kisah Musa, atau mengingkari pahala-pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berbuat kebaikan, atau mengingkari tentang balasan neraka bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Kita tidak mengatakan dia mengingkari separuh atau seluruhnya, enggak, mengingkari satu saja dari ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah keluar dari Islam, batal Islam, sekalipun dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Makanya hati-hati kaum muslimin di saat kita berhadapan dengan ajaran syariat ini, ya. Jangan sampai hal yang menyenangkan kita memberikan dukungan yang begitu besar, tapi ketika ada ayat-ayat yang tidak berpihak kepada kita, di mana ini tidak menguntungkan bagi kita, lalu kemudian kita mengingkarinya, maka ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Berhati-hati. Au yazida fi kalamillah, atau menambah-nambah kalam Allah. Ya, menambah-nambah kalam Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran ini masih kurang beberapa ayat lagi? Atau menurut kelompok kami bahwa ada yang hilang dari Al-Quran dan di tempat kami ada yang sempurnanya, ya, ada pelengkapnya, maka dia kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan secara otomatis dia menuduh Rasulullah SAW berkhianat dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Au yunqis, atau mengurangi, ya, mengurangi dengan sengaja, bukan mengurangi misalnya jadi imam, ya, ada ayat yang terlewatkan, ya, jadi dia baca ayat secara runut, tiba-tiba ada ayat sekian yang dilewati. Nah, kalau ini tidak mengurangi dalam artian sengaja untuk mengurangi, ini terlewatkan dan terlupa. Kalau ini tidak ada dosa. Bahkan Nabi SAW pernah juga saat mengimami para sahabat, beliau ragu dengan apa yang beliau baca, atau mungkin ada yang terlewat, hingga ketika selesai sholat dan dia mendapati di belakangnya ada sahabat yang ahlul Quran, dia mengatakan, apa yang menghalangimu untuk membenarkan dan mengingatkan aku di dalam sholat? Ya. Jadi mengurangi kaum muslimin. Au yunkira syai'an mimma qala Allah, atau mengingkari satu pun dari apa yang difirmankan oleh Allah, ya, mengingkari satu huruf saja, semisal alif lam mim, nggak mau pakai lamnya, dia ingkar huruf mimnya.
Toha, oh apa ini kok Toha? Ini lagunya orang-orang ini. Kenapa kok ada dalam Al-Quran? Misalnya, nggak ada Tohanya. Maka ini bisa menyebabkan dan ini mengeluarkan seseorang dari Islam, mengingkari satu huruf. Au syai'an mimma takallama bihi Rasulullah, atau mengingkari satu saja dari apa yang disabdakan atau yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau mengingkari karena status hadis itu tidak sahih, ya tidak jadi soal. Ya, karena hadis sahih itu diyakini, hadis yang tidak sahih, hadis yang lemah, diyakini bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadis palsu. Ya, sudah pasti bukan dari Nabi. Ketika saya mengambil sikap menolak hadis-hadis tersebut dengan tegas mengatakan bahwa ini bukan dari Nabi, ajaran ini saya tolak karena ini bukan dari Nabi, ini hadisnya lemah, kami tidak menerimanya. Semua hadis-hadis Yasin kami tidak pakai karena semua hadisnya tidak sahih. Misalnya, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin bagi orang yang telah meninggal di antara kalian, kami tolak. Oh, Anda ingkar dengan sabda Nabi? Tidak ingkar. Kami mengingkarinya karena hadis itu tidak sahih. Ya, misalnya. Nah, kalau pengingkaran seperti itu tidak mengapa Rasulullah, tidak mengapa. Apalagi memang sikap itu harus diambil, sikap berhati-hati terhadap banyaknya informasi-informasi yang masuk kepada kita tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang sesuka-sukanya kaum muslimin. Ada ucapan seorang alim dikatakan ini sabda Nabi. Ada ucapannya sahabat, ini dikatakan sabda Nabi. Ada perkataan tabi'in, ini dikatakan sabda Nabi. Ya. Mimpi, ya, dibuatkan syair, katanya ini dari Nabi, akhirnya dinisbatkan dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau penolakannya karena meyakini bahwa hadis itu tidak sahih, maka bukan yang termasuk dalam pembahasan kita. Justru yang harus perlu dibahas tentang orang yang terlalu bermudah-mudah mengamalkan hadis lemah. Ya. Karena kaum muslimin di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hukum mengamalkan hadis lemah. Di antara mereka berpendapat bahwa tidak mengapa mengamalkan hadis lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah. Lemahnya tidak terlalu lemah. Juga asalkan tidak terkait dengan persoalan-persoalan akidah. Juga tidak ada sangkut pautnya tentang persoalan hukum-hukum. Tapi kalau hanya kaitannya dengan fadailul a'mal, ya berlonggar-longgarlah. Ya, sebagian berpendapat demikian. Dan disyaratkan bahwa apa yang hendak diamalkan tersebut sebenarnya dia sudah memiliki pada dasarnya hadis yang sahih. Misalnya tentang keutamaan menuju ke masjid, itu ada banyak hadis-hadis sahih tentangnya. Mungkin kurang marem, kurang apa gitu, ada hadis lemah, itu juga dipakai sebagai penguat karena sudah punya hadis yang sahihnya. Nah, begitu aturan-aturan yang dibuat oleh ulama. Namun sekarang banyak yang bablas kaum muslim. Ya, masalah akidah juga dipakai hadis lemah, tentang hukum juga pakai hadis lemah. Lalu ditanyakan, kenapa anda melakukan itu? Katanya, loh, ulama mengatakan boleh pakai hadis lemah asal tidak terlalu lemah. Ini keliru dalam penerapan. Di saat ulama-ulama hadis mengatakan bahwa boleh menggunakan hadis-hadis lemah dengan syarat seperti syarat ini, maka syarat-syarat ini tidak diperhatikan dan tidak pernah dipenuhi. Ya. Hingga ketika ada orang yang membawa sebuah kebenaran, akhirnya harus bertentangan lagi gara-gara dia memegang, ya, dan menjadikan hadis lemah sebagai pijakan dalam urusan hukum. Begitu juga urusan akidah. Ya, kaum muslimin, intinya bahwa
orang ini keluar dari agama bisa disebabkan satu dan bermuara pada 4 hal. Ya, istilahnya kalau kita mau simpulkan, orang itu bisa keluar dari agama bermuara pada 4 hal. Yang pertama, disebabkan karena mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Mengucapkan kalimat kekufuran. yakni seseorang dengan tegas mengatakan bahwa saya telah keluar dari Islam, dan ia tidak pernah dipaksa untuk mengucapkan kalimat tersebut. Atau dia berdoa kepada selain Allah, ini sudah jelas ini adalah kekufuran. Atau dia meminta pertolongan kepada selain Allah yang di mana permintaan tersebut itu tidak bisa dan tidak sanggup dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal menghidupkan orang mati, diselamatkan dari mara bahaya. Jadi kaum muslimin, ada orang yang bisa menjadi kafir disebabkan karena ucapan yang dia ucapkan. Yang kedua, ada orang yang bisa menjadi kafir disebabkan karena perbuatan. Ya. Semisal dia menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar pada selain Allah, dia bersujud kepada selain Allah. Ini bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam karena perbuatannya tersebut. Makanya disebutkan dalam satu kaidah bahwa segala macam bentuk ibadah, yang ibadah ini memang murni mutlak hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diperuntukkan kepada selain Allah, maka amalan ini batil, pelakunya syirik, melakukan kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal perbuatan. Yang ketiga kaum muslimin, terkait dengan masalah iktikad, keyakinan. Adanya keyakinan di dalam hati bahwa selain agama Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya juga ya benar juga sih, bukan cuma Islam. Misalnya ada keyakinan seperti itu. Orang-orang kafir ini, nggak yakin saya masuk neraka, juga akan masuk surga. Ada keyakinan seperti itu, alias dia meyakini terbalik dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan menikah dengan orang kafir misalnya selain ahli kitab, dengan tegas Allah melarang demikian. Malah dia meyakini bahwa hal itu boleh-boleh saja. Jadi kaum muslimin meyakini bahwa apa yang sekarang dianut oleh orang-orang kafir selain orang-orang Islam, bahwa itu adalah kebenaran, ya, maka kaum muslimin ini menyebabkan seseorang bisa keluar dari keislamannya. Kemudian ada lagi orang bisa keluar disebabkan karena syak, karena ragu. Ya. Ragu, semisal ini Al-Quran benar enggak ya datang dari Allah? Jangan-jangan ini cuma susunan dan karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir dia dengan ucapan seperti itu. Jadi 4 ini kaum muslimin, orang menjadi kafir disebabkan karena 4 ini. Bisa ucapan, ya, termasuk ucapan ini mengolok-olok agama. Alhamdulillah, seperti yang kita kaji di Masjid Al-Muttaqin, hadis tentang mengolok-olok agama, di mana ada orang munafik yang mengatakan tidak ada orang yang lebih rakus, tidak ada orang yang lebih penakut dibandingkan ya Muhammad dan teman-temannya itu. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran
Ketiga orang itu berkata, kami hanya sedang bercanda. Ini untuk menghilangkan rasa penat kami di perjalanan. Kata Nabi, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya engkau jadikan sebagai bahan olok-olokan? Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, mengolok-olok agama kaum muslimin. Mengolok-olok Allah, ajaran-ajarannya. Ini juga menyebabkan kekafiran seseorang. Bahkan di salah satu fatwa, komite fatwa yang ada di Arab Saudi yang disebut dengan Lajnah Daimah, pernah ditanyakan hukum panggil orang dengan hei si jenggot, maksudnya ngolok-ngolok, itu apa hukumnya? Katanya kafir, keluar dari Islam. Ya, karena berjenggot ini kaum muslimin adalah merupakan bagian daripada syariat. Hadis-hadisnya banyak misalnya. Terus kenapa jadikan bahan olok-olokan? Nabi kita SAW dan para sahabat berjenggot misalnya. Kalau Anda tidak berjenggot, Anda belum siap. Ya. Apa urusannya Anda harus mencela dan menjelek-jelekkan urusan jenggot tersebut? Dan banyak lagi kaum muslimin, orang-orang yang terjatuh dalam hal ini. Paling rentan, yang sering jadi bahan olok-olokan itu yang malaikat, yang sering jadi bahan candaan. Nah, maka tahanlah lisan untuk tidak mengeluarkan statement-statement atau ungkapan-ungkapan yang bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran. Fattaqillah, kata penulis, bertakwalah kepada Allah. Rahimakallah. Wanzur li nafsik, perhatikan dirimu, lihat dirimu. Jangan lihat orang lain, lihat pada dirimu sendiri. Perhatikan amal-amalmu, ucapanmu, lisanmu, keyakinanmu. Semua dilihat, introspeksi. Wa iyyaka wal ghulu fid din. Ya, jadi kata pengarang, lihat dirimu. Artinya perhatikan cara beragamamu. Bagaimana kau menerima sumber-sumber itu, yang otentik apa tidak otentik, hadis itu sahih atau tidak sahih, perhatikan dengan baik. Waspadailah dirimu dari terjatuh pada perkara-perkara yang kami sebutkan. Mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah, menambah kalam Allah, mengurangi kalam Allah, mengingkari sesuatu dari firman Allah, mengingkari apa yang disabdakan oleh Nabi. Perhatikan itu semua. Dan aku tambahkan, kata pengarang, iyyaka wal ghulu fid din. Jauhi sikap al-ghulu, sikap yang ekstrim dalam beragama, sikap yang berlebih-lebihan dalam beragama. Fa innahu laisa min tariqil haqq fi syai'. Karena sikap berlebih-lebihan dalam agama bukan bagian dari jalan kebenaran sedikit pun. Dalam beragama ini ada dua kutub kaum muslimin, yang ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya. Yang kiri ini malah bermudah-mudah, tasahul, bahkan mungkin meninggalkan. Sementara yang kanan ini terlalu berlebih-lebihan dalam urusan agama. Yang diinginkan oleh syariat ini adalah tengah-tengah, pertengahan. Tidak boleh kaum muslimin terlalu ekstrim, terlalu kaku dalam beragama. Maksudnya kaku di sini alias melebihkan dari kadar yang sebenarnya, melebihi dari batas sunnah. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kasus contoh yang paling segar diingatan kita tentang ada sahabat yang bertekad untuk tidak akan menikah selamanya demi bisa konsentrasi beribadah. Ini diingkari oleh Nabi. Kata Nabi, ya, saya juga menikah. Ada sahabat yang ingin berpuasa dan tidak akan pernah berbuka selamanya. Ini kan ekstrim dalam mereka, terlalu berlebih-lebih. Ada orang yang memaksakan diri, misalnya sahabat yang membentangkan tali di antara dua tiang. Pokoknya kalau sudah lelah berdiri, maka dia akan bergelantungan di sana supaya tetap bisa berdiri
dalam mengerjakan sholat. Ini terlalu berlebihan. Syariat sudah memberikan kemudahan. Kalau Anda tidak bisa berdiri, ya duduk. Itu untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah, ya, bahkan Anda sendiri pun sanggup berdiri, tapi mau memilih duduk dalam sholat sunnah, ahlan wa sahlan, silakan. Bahkan Nabi SAW di umur-umurnya yang sudah mulai sepuh, beliau lebih banyak melakukan sholat malam dengan cara duduk, tidak memaksakan dengan berdiri. Tidak perlulah ketika misalnya orang mau sholat karena saking inginnya kepalanya melekat di lantai, dia sambil ambil bantal lalu dia sujud di bantal. Gak usah. Kalau Anda sudah tidak bisa untuk meletakkan dai ini di lantai, cukup memberikan isyarat. Ya. Jangan berlebih. Anda sudah tidak sanggup untuk melakukan puasa dalam kondisi yang begitu payah, Anda memaksakan diri. Kaum muslimin, agama tidak suka dengan hal-hal yang bersikap ekstrim. Ada orang membaca tentang berhijab dengan benar, bahwa yang tidak boleh tampak kecuali kedua mata misalnya, wajah pun harus ditutupi. Datanglah kerabat-kerabatnya yang semahram, ya, kerabat-kerabat yang semahram, ya, mungkin pamannya, mungkin ponaannya, atau sesama wanitanya. Dia tidak pernah melepas cadar yang ia kenakan. Ya, ditanya kenapa Anda tidak melakukannya? Khawatir disifatkan, akan diceritakan kepada orang lain tentang wajah saya. Ini ekstrim beragama. Tidak pernah. Walaupun kerabat dia, walaupun paman dia, nggak mau dibuka wajahnya. Nah, ini bagian daripada al-ghulu dalam beragama. Ada orang misalnya melakukan satu adat yang mungkin bukan ciri khas satu kaum, namun ketika dia melakukannya langsung dituduh tasyabuh. Semua diantam tasyabuh. Yang pakai batik misalnya menyerupai orang Hindu misalnya nih, tasyabuh dengan orang Hindu yang pakai batik misalnya. Ya. Atau pakai baju kurta karena orang India pakai baju apa namanya, jubah kurta itu sampai lewat ini, wah ini tasyabuh. Ya, akhirnya semua jadi tasyabuh. Yang pakai gamis juga tasyabuh dengan orang-orang jahiliyah misalnya yang pakai gamis, alias tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada orang bikin nasi tumpeng misalnya, tumpengan apa nih? Oh ini tasyabuh. Ada orang bikin kue tar, karena ada agama yang lain bisa menjadikan sebagai sarana untuk perayaan-perayaan tertentu, kue tar misalnya ya untuk ulang tahun. Akhirnya dikatakan tasyabuh, man tasabbaha minna, man tasabbaha falaysa minna, man tasabbaha biqaumin falaysa minna. Ada orang jendelanya buka bawah, tasabbuh, akhirnya dia buka atas. Semua tasabbuh. Ada orang pakai jas, wah kita tasabbuh ini dengan orang kafir ini, orang barat. Nabi bersabda, man tasabbah biqaumin fa huwa minhum. Mudah untuk menjatuhkan saudaranya pada urusan tasabbuh. Ada orang saudara yang pakai jas langsung divonis tasabbuh sama dengan orang kafir. Hati-hati kaum muslimin sikap berlebihan dalam urusan agama. Ini bisa menjerumuskan seseorang. Maka lihat orang-orang Khawarij, bagaimana sikap mereka. Mereka ini kata Nabi SAW kepada para sahabat, ya, mereka itu sholatnya lebih bagus daripada sholatmu, lebih khusyuk sholatnya. Di saat para sahabat dalam peperangan berehat, mereka orang-orang Khawarij malah sibuk melakukan sholat. Puasanya lebih hebat daripada puasanya para sahabat, lebih kencang. Tapi kata Nabi, bacaan Al-Qur'annya tidak melewati kerongkongannya. Bahkan ia melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah yang menumbus binatang buruan. Jadi kalau ini binatang buruan,
dipanah, tembus. Dicek bekas darah tidak ada di panah yang habis digunakan untuk memanah hewan tersebut. Tidak ada bekas darah, tidak ada bekas daging, alias enggak bekas sama sekali. Dia belajar agama itu tidak bekas, tapi baca Al-Qurannya top. Ya, di saat kita mungkin di majelis ilmu seperti ini harus ditinggalkan, dia baca Quran saja. Ya. Di saat anda berleha-leha dengan satu urusan dunia, dia sudah hadir melakukan sholat duha. Bahkan kata Nabi, dia mengalahkan sholat kalian, mengalahkan puasa kalian. Tetapi dia keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Coba lihat kaum muslimin. Sehingga orang-orang Khawarij ini, ya, mereka mudah mengkafirkan orang lain karena sikap ekstrim dalam beragama. Amat mudah mengkafirkan orang lain. Nah, oleh karena itu kata pengarang, wanzur li nafsik wa iyyaka wal ghulu fid din fa innahu laysa min tariqil haqqi fi syai'. Karena bersikap ekstrim dalam agama itu bukan dari jalan kebenaran sedikit pun. Kemudian kata pengarang, wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab. Semua yang aku sifatkan kepada anda yang ada dalam buku ini, fahuwa anillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alias pokok-pokok akidah ahli sunnah yang aku jelaskan secara global, adapun secara rinci ya, ada saja pendapat beliau yang mungkin perlu dikritik karena memasukkan mungkin hadis yang lemah, semisal bahwa orang yang pertama melihat Allah pada hari kiamat adalah orang buta. Ini kan tidak didukung dengan hadis yang sahih. Tetapi secara manhaj, metode beragama, itu benar. Makanya kata beliau, semua yang aku sifatkan dalam buku ini, yang aku jelaskan dalam buku ini, anillah. Ini pokok-pokok ahli sunnah yang saya terangkan dalam kitab ini datang dari Allah. Wa an rasulillah, datang dari Rasulullah. Wa an ashabi wa anit tabi'in, datang dari sahabat dan datang dari tabi'in. Wa anil qarni tsalis ila qarni rabi', datang dari kurun yang ketiga hingga kurun yang keempat. Ya, kata Nabi, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah di kurunku, di masaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang kedua, itu masa tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi. Adapun kurun yang keempat, maka di sini juga lahir ulama-ulama besar, pengikutnya tabi'ut tabi'in. Ya, di sini lahir para ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang besar. Ya, misal Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lainnya. Ya, makanya kata pengarang, apa yang aku muat dalam kitabku ini datang dari Allah, datang dari Rasulnya, datang dari para sahabat, tabi'un tabi'un, dari kurun ketiga hingga kurun yang keempat. Masya Allah. Ya. Jadi beliau hendak menegaskan bahwa ilmu yang kami masukkan di sini bukan dari kami, bukan dari saya, tetapi ini sumbernya jelas, datang dari Allah, Rasulnya, para sahabat dan tabi'ut tabi'in. Fattaqillah ya Abdallah, takutlah kepada Allah wahai hamba Allah. Wa alaika bit tasdiqi wat taslimi wat tafwidi war ridha lima fi hadzal kitab. Hendaklah anda membenarkan, menerima, berserah, ridha dengan apa yang ada dalam kitab ini. Ya, karena memang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah beliau telah sebutkan di sini. Mestinya prinsip-prinsip itu kita terima. Wala taktumu hadzal kitab ahadan min ahli al-qiblah. Jangan sekali-kali anda menyembunyikan kitab ini seorang pun dari kaum muslimin atau yang semisal. Alias
jangan menyembunyikan prinsip-prinsip ahli sunnah yang ada di dalam kitab ini. Kalau menyembunyikan kitab ini ya, ini tidak melebihi Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang dimaksud oleh pengarang, prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab ini jangan disembunyikan. Bagaimana kita bersikap dengan bid'ah, bagaimana dengan ahli bid'ah, bagaimana kita bersikap dengan Jahmiyah, bagaimana dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij, dan lain sebagainya. Nah, tapi repotnya ini, ada yang mungkin mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir, ada yang hanya mendapatkan separuhnya, ada yang mungkin kurang dari separuhnya karena tidak mengikuti dan tidak rutin mengikuti kajian ini. Oleh karena itu kami sarankan kalau yang mungkin tidak hadir secara rutin, maka nanti ketika buku ini khatam, ya minimal belilah kitab ini untuk dibaca-baca ulang, Syarhus Sunnah. Dan sudah banyak ulama-ulama yang memberikan penjelasan. Salah satu di antara penjelasan yang terbaik yang kami tahu adalah ya ini yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, Syarhus Sunnah yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Fauzan. Dan masih banyak ulama lain yang juga memberikan penjelasan terhadap buku ini. Namanya Syarhus Sunnah. Ada juga yang disyarah oleh Syekh An-Najmi, ya, Syarhus Sunnah. Supaya kita bisa mempelajari ulang. Jangan cuma cari yang matanya. Kalau di pasaran, di pasar-pasar, ada yang cuma matanya tok, tanpa penjelasan. Ya, cari yang ada penjelasannya. Alhamdulillah, dan sudah ada terjemahan-terjemahannya, insya Allah sepengetahuan kami. Ya. Nah, seperti itu. Adapun untuk video yang Ustaz jelaskan, ya kadang di video, kadangnya tidak. Mungkin separuhnya enggak didokumentasikan, separuhnya iya. Jadi baiknya kami sarankan untuk beli kitabnya. Ya. Baik. Katanya jangan disembunyikan. Fa'asa, ini tujuan beliau. Fa'asa yaruddullahu bihi hayranan an hayranihi. Mudah-mudahan orang yang bimbang dalam urusan agamanya bisa kembali dari kebimbangannya, alias bisa kembali mantap dalam beragama. Au sahiba bid'atin an bid'atihi, atau pelaku bid'ah bisa kembali dari kebid'ahnya, alias bisa bertobat dari bid'ahnya. Au dhallan an dhalalatihi, atau orang yang sesat dari kesesatannya bisa bertobat. Fayanju bihi, dia bisa terselamatkan dengan adanya buku seperti ini. Fattaqillah wa alayka bil amril awwalil atiq. Bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada ajaran agama yang terdahulu. Wa huwa ma wasaftu laka fi hadzal kitab, yaitu apa yang aku uraikan dan jelaskan dalam buku ini. Farahimahullahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba. Wa rahima walidayhi, merahmati kedua orang tuanya. Qara'a hadzal kitaba, yang membaca buku ini. Wa batsahu, lalu menyebarkan isinya. Wa amila bi, dan mengamalkannya. Wa da'a ilaih, dan mengajak padanya. Wa ihtajja bi, dan berhujjah dengannya. Fa innahu dinullah wa dinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah agama yang datang dari Allah dan agama yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, masih kaitannya dengan kitab ini. Fa innahu man istahalla syai'an khilafa ma fi hadzal kitab. Barang siapa yang menghalalkan dirinya menyelisih apa yang ada dalam buku ini, yakni manhaj ahli sunnah yang ada dalam kitab ini, dia menyelisihinya. Fa innahu laysa bidinu bidinin. Laisa yadinu bidainin. Laisa yadinu bidinin. Dia tidak sebenarnya tengah beragama. Jadi kalau ada orang yang menyelisih isi kitab ini prinsip-prinsip ahli sunnah yang dijabarkan oleh penulis, bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah, tidak boleh mencela Al-Quran, tidak boleh mencela sunnah. Siapa yang menyelisih ini, berarti pada sejatinya dia tidak sedang beragama. Ya. Wa qad raddahu kullah. Ya. Dia menyelisih satu saja prinsip dari ahli sunnah,
berarti dia sama dengan menyelisih dan meninggalkan semua ahli prinsip ahli sunnah. Sebagaimana halnya, lau anna abdan amana bi jami'i ma qala Allah, sekiranya ada hamba yang beriman dengan semua apa yang difirmankan oleh Allah, illa annahu syakkun fi harfin, kecuali dia hanya ragu satu huruf saja, ragu satu huruf saja dari Al-Quran, faqad radda jami'a ma qala Allah, maka sungguh ia telah menolak semua firman Allah Subhanahu wa taala. Kama anna syahadata an la ilaha illallah, sebagaimana halnya bahwa persaksian la ilaha illallah tidak diterima dari pelakunya kecuali dengan niat yang tulus, ya, dengan kebenaran niat dan keikhlasan niat, maka Allah juga tidak akan menerima sedikit pun sunnah dari seseorang yang meninggalkan satu sunnah. Barang siapa yang meninggalkan satu sunnah, maka dia meninggalkan sunnah seluruhnya. Oleh karena itu, terimalah, jauhi sikap membantah dan saling berdebat, karena untuk perdebatan itu bukan bagian dari agama Allah sedikit pun. Wa zamanuka khassa zamanun su'in fattaqillah. Apalagi khususnya zamanmu ini, banyak orang-orang buruk di dalamnya. Banyak para dai-dai buruk yang mengajak kepada keburukan. Itu di zamannya pengarang yang berapa ratus tahun yang lalu. Apalagi di masa sekarang ini lebih banyak lagi yang buruknya. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, sekali lagi bahwa semestinya di rumah kita ini butuhlah buku-buku tentang manhaj ahlis sunnah wal jamaah. Kita butuh buku seperti itu kaum muslimin. Jadi bagaimana seseorang itu beragama yang benar, ya, banyak ditulis oleh ustadz-ustadz kita di Indonesia ini juga, ya, ustadz-ustadz yang atau syekh yang ada di luar, mereka menulis alhamdulillah kitab-kitab tentang ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita beragama dengan cara yang baik, bermanhaj dengan baik, dan berakidah dengan baik. Nah, alhamdulillah kaum muslimin, cukup sampai di situ. Setelah beliau sudah menyampaikan kitab pentingnya buku ini, maka untuk pertemuan mendatang beliau akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita perbuat tentang menyikapi sebagian dari persoalan-persoalan agama yang lain. Kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.